dengan beberapa guru. Ini saya rekam sebentar, soalnya nanti ketika setelah kalian presentasi, saya akan memberikan koreksian. Nanti masih ada waktu seminggu kalian merevisi supaya menyempurnakan dari tulisan kalian. Nah, kalian nanti bisa review video yang saya upload. Ya. Baik, lanjut Karimatunisa. Ya, baik Bapak. Saya ada mewawancarai beberapa guru, namun yang saya masukkan di jurnal saya ini cuma wawancara dari guru inti ya. Maksudnya guru inti ini guru yang di kelas tertinggi. Jadi metode Qur'ani Sidogiri ini yaitu metode pembelajaran Al-Quran yang berasal dari Sidogiri, yang dikeluarkan oleh Pondok Sidogiri sejak tahun 2008. Metode ini disusun oleh para guru Al-Quran yang ditunjuk oleh para pengurus di Pondok Pesantren Sidogiri. Awal mula didirikan TPQ ini karena di Kampung Benteng ini merupakan kampung dengan keberagaman agama dan ilmu-ilmu agama, maksudnya tokoh agama di Kampung Benteng ini masih sedikit. Oleh karena itu, dari Ustadz Mas Hudi ini mendatangkan guru agama ke Kampung Benteng untuk mengajarkan ajaran agama ini tentang TPQ, jadi didirikanlah TPQ ini. Bapak Mas Hudi ini pengasuhnya, namun tidak ikut mengajar di TPQ Miftahul Ulum. Selama saya meneliti ini, saya juga ikut mengajar di TPQ. Saya itu mengajar di kelas 3, yaitu kelas 3 ini kelas tertinggi di TPQ ini. Jadi di kelas 3 ini ada beberapa anak dengan apa ya, jilidnya ada yang jilid 5 Al-Quran dan tahfidz. Selama saya meneliti dan ikut mengajar ini, menurut saya metode Qur'ani Sidogiri ini sudah cukup bagus. Kendala-kendala yang ada di TPQ ini bukan berasal dari metode Qur'ani Sidogirinya sendiri, akan tetapi dari santri-santrinya. Kalau ini kan judulnya efektivitas ya? Iya, Bapak. Efektivitasnya apa? Yang namanya efektif itu tepat sasaran. Dengan metode ini harusnya anak dengan didikan metode Quran itu lebih pintar atau lebih banyak hafalannya daripada di TPQ yang lain. Nah, ini efektivitasnya itu apa? Iya, Bapak, efektivitasnya ini kan di metode Qur'ani Sidogiri ini terdapat 5 jilid. Setelah menyelesaikan 5 jilid ini ada Al-Quran dan juga tahfidz. Dan menurut saya di satu kelas itu sudah cukup efektif untuk pembelajaran metode Qur'ani Sidogirinya. Yang dipelajari itu bukan hanya yang terdapat di buku panduan, di buku metode Qur'ani Sidogiri ini, tapi juga ada peraga yang dapat membantu santri untuk bisa lebih lancar dalam membaca Al-Quran dan bisa naik ke jilid selanjutnya. Alat peraganya itu disebutkan nggak di tulisan? Tidak, Bapak, karena saya tidak ada tidak memfoto tentang
alat peraga itu, Nah, jadi jadi saya tidak. kalau tulisan jurnal itu nggak harus pakai foto, dijabarkan aja Oke. alat peraganya itu apa. Tadi disebutkan dengan alat peraga tersebut bisa meningkatkan daya pemahaman atau daya hafal sehingga dia bisa naik ke jenjang yang selanjutnya. Nah, itu yang perlu dituliskan di sini, ditekankan di sini, dijelaskan di sini. Karena kan ini judulnya itu, core-nya itu ya efektivitas kan. Nah, efektivitasnya ini masih sedikit, cuma 2 paragraf. Kan itu kelebihannya kan. Selain itu kelebihannya apalagi? Ya dengan metode Quran ini daripada metode mungkin tilawati dan sebagainya. Untuk kelebihannya menurut Ustazah Anissa yang mengajar di sana itu, metode Qur'ani Sidogiri ini tidak terlalu sulit dan juga sangat mudah untuk dipelajari. Jadi metode Qur'ani Sidogiri sendiri ini yaitu pembaharuan dari metode-metode pembelajaran Al-Qur'an yang sebelumnya menjadi lebih mudah lagi untuk dipelajari. Dan untuk pembelajaran kepada anak-anak itu, menurut Ustazah Anissa, tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Nah, tadi disebutkan mudah ya, lebih Iya, mudah. Bapak. Mudahnya di mana? Yang Mudahnya, maksud mudah, kan ada mudah yang sulit. Misalkan yang iya, lain, metode yang lain sulit, sulitnya di mana? Ini disebut lebih mudah, mudahnya di mana? disebut lebih mudah ini karena di metode Qur'ani Sidogiri ini sudah ada buku panduan, seperti halnya dalam metode pembelajaran Iqra itu kan ada buku panduan untuk mengajinya. Di metode Qur'ani Sidogiri ini juga ada, dan juga ada beberapa buku panduan bantuan yang lain seperti buku pedoman tajwid dan lain sebagainya. Jadi pembelajarannya ini tidak hanya mengaji jilid, tetapi juga ngaji tajwid yang berasal dari metode Qur'ani Sidogiri itu sendiri, Bapak. Kalau ada anak mau belajar dengan metode Quran ini berapa tahun dibutuhkan semuanya? Kalau itu tergantung dari kemampuan para santri, Bapak. Rata-rata? Jadi rata-rata ini 1 tahun itu sudah bisa baca tulis Al-Quran. 1 tahun baca tulis Quran ya? Iya. Itu umur berapa? Kisaran untuk umur ini ada yang umur 3 tahun sampai dengan kelas SMP. Kalau salah di kelas 2 atau kelas 3 SMP itu ada. Dan dimulainya ini ada yang berumur 3 tahun. Oke. Kalau itu kan di Kota Probolinggo, apa di Jember juga ada metode Qurani? Pernah Ada, observasi kemana, di mana? saya kurang tahu. Cuma di apa di web metode Qurani Sidogiri itu ada beberapa cabang di Jember, namun saya tidak tahu pastinya itu di mana. Nanti dicantumkan ya di awal. Jadi Oke, selain Bapak. biasanya itu kalau di latar belakang itu di pendahuluan. Pendahuluan ini tuh formatnya piramida terbalik. Piramida terbalik itu dari hal yang umum mungkin di se-Indonesia, kemudian dikerucutkan Jawa Timur, dikerucutkan kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi misalkan bahas fenomena buta huruf se-Indonesia itu gimana, fenomena buta huruf Quran di Jawa Timur, fenomena buta huruf Quran di Kota Probolinggo. Kemudian misalkan sini ada Qurani, di Qurani tempat lain itu bagaimana? Itu disampaikan di latar belakang sini. Nah, ini secara penulisan, kalau
footnote sudah bagus lah, lumayan. Footnote-nya ada yang dari buku juga ya ini ya? Ada Bapak. Nah, ini kayak Fikran Ahmadi, judulnya dicantumkan. Judul bukunya. Kalau keren itu skripsi Bapak. Nah, judul skripsinya dicantumkan. Sepertinya Metode sudah dicantumkan Bapak. Sedangkan yang ini, nomor 6 ini? Oh, yang nomor 6 ini karena footnote-nya sama, jadi saya cuma Sama menyantumkan dengan Bapak. 5. Sama dengan nomor 3. Kalau sama dengan nomor 3 berarti dicantumkan juga judulnya. Kalau judulnya panjang ditambah titik-titik-titik. Tapi kalau seandainya yang sama dengan nomor 5 itu ganti ibit. Gitu ya. Oke, Bapak. Oke, Bapak. Kemudian untuk penulisan juga, penulisan jurnal itu tidak ada wawancara seperti ini. Jadi dirubah, dinarasikan menjadi paragraf-paragraf. Baik, Bapak. Oke. Baik, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini namanya Ahmad Diki Darussalam. Silakan, 3 menit. Ahmad Diki ada atau enggak? Kalau enggak Maaf ada, Bapak. Mas Diki. Mas Dikinya lagi ada kendala Bapak. lagi enggak ada ya. Berarti next dulu. Masih mati lampu Bapak. Ini Ariska. Iya Bapak. 3 menit dari sekarang, silakan presentasikan apa tulisan jurnalnya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengambil judul tentang upaya Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mayangan dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dalam pernikahan itu memiliki makna yang sangat dalam. Pernikahan itu bukan hanya tentang aktivitas yang dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah itu bukan hanya perkara suka dan gembira, tapi juga harus tahu bagaimana caranya agar pernikahan ini bisa menjadi pernikahan yang kokoh atau bisa disebut menjadi keluarga yang sakinah. Langsung tuntutin apa upayanya, karena ini judulnya upaya ya, upaya KUA Mayangan dalam mempersiapkan calon pengantin. Upayanya apa?
Menurut hasil wawancara saya dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, yaitu Bapak Muhammad Anwar Sadat STHI, upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Mayangan ini untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan guna untuk meminimalisir angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keluarga, calon pengantin dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melakukan pernikahan. Begitu, Bapak. Sudah itu saja? Ya. Bimbingannya bagaimana? Kenapa, Bapak? Bimbingan pernikahannya gimana? Bimbingan pernikahannya itu dilakukan 2 hari yang berlokasi di Kemenak Kota Probolinggo. Yang Ada di dalamnya. Di halaman berapa? Kenapa, Bapak? Apa dituliskan, disebutkan 2 hari di Kemenak di KUAS itu? Ya. Isi dari bimbingan konseling ini diisi oleh 4 pemateri. Yang satu dari BKKBN dan yang satu dari Dinas Kesehatan dan yang 2 dari kantor KUA-nya sendiri. Ini 4 pemateri ini ya? Iya, 4 pemateri. Yang BKKBN dicantumkan? Oh, tidak, Bapak. Nah, nanti dicantumkan, dilengkapi. Baik, terus Bapak. Selama 10 jam pelajaran, ini 2 hari ya, 5 sesi, 1, 2, 3, 4, 5. Materi pelengkap. Untuk footnote-nya, ini cuma 3. Nanti ditambah ya footnote-nya. Ya, ini Bapak. harus Kaulandari. Abstrak itu isinya apa? Abstrak itu pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil penelitian. Jadi setidaknya itu minimal 3. Pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian. Tapi biasanya juga ada yang menambahkan tujuan penelitian. Kita sebut 4 lah. Pendahuluan, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian. Nanti cantuman di situ karena ini terlalu sedikit dan maksimal 250 kata. Baik, Dini sudah. Next. Ya. Debbie, Mas Nuna. Baik, terima kasih Bapak. Dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul yang saya ambil yaitu Manajemen Pengelolaan JIS pada Basnas Kota Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena setelah mengetahui perolehan dana JIS yang sangat tinggi, membuat peneliti penasaran akan pengelolaan dananya itu seperti apa. Karena perolehan dana JIS untuk kategori kota sedang sudah dirasa sangat bagus. Karena itu, peneliti di sini melakukan penelitian tentang bagaimana manajemen pengelolaan JIS pada Basnas Kota Probolinggo. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui manajemen pengelolaan pada Basnas Kota Probolinggo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wahid, selaku Wakil Ketua 4, di sini beliau itu menyampaikan pada tahun 2018 ke bawah, perolehan dana zakat itu mencapai 70-80 juta. Namun sejak ditetapkannya sebuah aturan yang menganjurkan untuk kepada para ASN atau PNS di pemerintahan Kota Probolinggo untuk menyalurkan sebagian penghasilan sebesar 2,5% kepada Basnas, perolehan dana JIS ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari sini diperlukan amil zakat yang profesional untuk mengelola dana JIS tersebut. Diketahui hasil perolehan dana JIS dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk 2019 itu mencapai 1,3 miliar, 2020 2,7 miliar, 2021 4,1 miliar. Nah, dari hasil perolehan dana tersebut bisa kita perhatikan bahwa perolehan dana mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yang sebelum diterapkannya peraturan tersebut hanya mencapai 70-80 juta.
Kemudian dari hasil perolehan tersebut itu disalurkan kepada 5 bidang dakwah atau kita kenal dengan Probolinggo Peduli, Cerdas, Makmur, Sehat, dan Takwa. Untuk Probolinggo Peduli sendiri itu 40%, untuk Probolinggo Cerdas 20%, untuk Probolinggo Makmur itu 15%, untuk Probolinggo Sehat itu 10%, Probolinggo Takwa itu 10%. Dan perolehan dana terbanyak itu diberikan kepada Probolinggo Peduli. Karena salah satu tujuan Basnas sendiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kota Probolinggo. Untuk manajemen pengelolaannya sendiri, jadi setelah dana itu masuk kepada Muzaki, setelah dana dari Muzaki itu masuk kepada Amil, nah kemudian Amil di sini itu melakukan studi kelayakan mustahik, apakah dia itu layak menerima bantuan atau tidak. Nah setelah dana mustahik itu terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penyusunan program pelatihan kepada mustahik. Mustahik yang menerima dana zakat. Mustahik yang menerima dana zakat tersebut diharapkan dapat mengembangkan dana sebagai modal usaha. Setelah penyaluran dana dan kegiatan zakat dilakukan, pada jangka waktu tertentu itu akan dilakukan penilaian, pengawasan, dan pembinaan oleh badan pengawas. Misalnya setiap bulan, 3 bulan, atau setengah tahun. Tujuan dari pelaksanaan tersebut atau kegiatan tersebut itu agar mustahik itu bisa mandiri dan tetap produktif. Jadi bukan hanya konsumtif. Mungkin hanya itu Bapak yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Ini berarti langsung ke ini ya, ke apa Basnas? Iya, langsung ke Basnas, Pak. Berapa orang yang diwawancarai? Ada 4 orang yang saya wawancarai. Jadi ke ketua Basnasnya sendiri, kemudian ke Waka 1, Waka 3, dan Waka 4-nya. Untuk mengenai data-datanya juga ditanyakan ke bagian ininya, sekretarisnya, Bapak. Mengenai perolehan dananya juga dan pengeluarannya itu ditanyakan ke bagian sekretarisnya. Baik. Pertama untuk abstrak ya. Oke, Bapak. Abstrak, kalau abstrak tulisan artikel jurnal itu tidak berparagraf-paragraf. Oh, oke. Satu paragraf tanpa paragraf menjorok. Ini paragraf menjoroknya sudah benar. Tapi satu paragraf digabung jadi satu semua. Maksimal 250 kata. Oke, Bapak. Jadi dari pendahuluan, metode penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Nanti dipadatkan ya. Ini. Oke, Bapak. Nah, kayak gini benar. Ketika wawancara di metode penelitian, itu disebutkan wawancara itu ke siapa saja. Ini berlaku juga untuk yang artikel sebelumnya, Dini sama Karimatun itu. Jadi dicantumkan di metode penelitian yang diwawancara itu siapa saja. Dan jabatannya apa, biar jelas. Iya. Ya, ini dulu. Cara, visi misi, layanan sosial, struktur. Ini tadi yang disebutkan manajemennya di sebelah mana ya? Halaman berapa? Oh, iya. Yang dibagi. Suaranya nggak masuk barusan. Yang katanya tadi dibagi untuk Probolinggo. Oh ini. Ini berarti masuknya bukan di penutup. Ini masih pembahasan. Ini yang intinya itu di sini. Probolinggo Peduli 40%. Probolinggo Cerdas 25%. Nah, ini masih pembahasan. Baru setelah itu di penutup atau simpulan lah. Pakai bahasa kesimpulan. Kesimpulannya itu ringkasan dari pembahasan. Dapat difahami?
Enggak, Bapak. Oke. Kemudian referensi ganti daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang menjorok itu bukan baris pertamanya, tapi baris keduanya. Contoh. Nah, untuk daftar pustaka itu seperti yang punya Karimatun ini. Jadi yang menjorok baris keduanya, bukan baris pertamanya. Enggak, Bapak. Referensi juga punya Karimatun ganti daftar pustaka. Baik, selanjutnya setelah Debbie. Nila, Maswa Ulil Azmi. Ada Nila? Iya, Bapak. Silakan 3 menit, tidak lebih dari 3 menit. Presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil judul peran BP4 dalam penanggulangan perceraian yang saya di kasus di BP4 Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Alasan saya mengambil judul ini karena judul ini ada toleransi atau ada korelasi dengan program studi yang saya tempuh, dan untuk mengingatkan kembali peran BP4 karena BP4 itu Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Untuk Nila sudah upload filenya? Sudah, Bapak. Oh ya, ada. Ya, silakan dilanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengenalkan BP4 pada masyarakat dan peran-peran BP4 dalam menanggulangan perceraian di Kota Probolinggo. Untuk saya, responden saya ada 4. Yang pertama itu Bapak sebentar nih Bapak. Kepala Umum, Ketua Umum BP4 yaitu Bapak Matrabi. Yang selanjutnya yang kedua itu Bapak bagian administrasi BP4 Bapak Ilham Rusdi. Yang kedua itu Bapak Ahmad Nasoi Hudin, itu mantan pengurus BP4. Dan yang terakhir itu Bapak Anwar Sadat. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk yang hasil temuan saya setelah mewawancarai Bapak Matrabi, bahwanya peran BP4 itu lembaga mitra, teman, pendamping, tambahan dari Kementerian Agama yang didirikan khusus yang berkaitan dengan pembahasan keluarga. Untuk tugas sendiri memberikan penasihatan, pembinaan, jalan agar pasangan itu bisa damai, dapat mendapatkan kebaikan dalam keluarga. Dan program BP4 sendiri itu ada
Yang pertama bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, yang kedua bidang konsultasi hukum dan penasihatan perkawinan dan keluarga, yang ketiga bidang penasihatan komunikasi dan informasi, yang keempat bidang advokasi dan mediasi. Program yang telah dijalani BP4 itu seperti BINWIN yang tadi dipresentasikan oleh Mbak Dini, yang di situ materinya mengambil dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Jadi di materi kembali untuk memperbaiki permasalahan yang sebelumnya. Dan untuk BP4 sendiri itu ada namanya konselor, itu untuk penasihatan yang orang ingin untuk apa? Pemecahan masalah dalam keluarga itu. Jadi tatanan untuk tahapan proses standar organisasi operasi penasihatan dalam BP4 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ini, yang pertama pengajuan diri ke BP4, yang kedua menunggu surat panggilan secara tertulis, yang ketiga menunggu surat panggilan kembali, yang keempat penasihatan pada pihak satu itu bergiliran Bapak. Semisal itu istrinya dulu yang dipanggil, baru besoknya yang suaminya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu, yang keempat itu kelima penasihatan pada pasangan itu dipanggil bersamaan Bapak. Yang keenam mensepakati perjanjian kerukunan atau perdamaian pasangan. Itu apabila tidak bisa dipecah permasalahannya, masih bersikukuh untuk ingin bercerai, maka melakukan tanda tangan perjanjian. Setelah melakukan tanda tangan perjanjian itu, langsung ke pengadilan proses perceraian. Di situ akan diberi keputusan apakah bisa bercerai, apakah tidak. Dalam proses tersebut terdapat hambatan atau kendala dalam upaya mencegah perceraian. Yang pertama itu klaim yang sebentar. Ini di judul dari paling atas BP4 ini judulnya langsung dicantumkan BP4. Singkatannya apa BP4? Itu Badan Penanggulangan Perceraian, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian dan Perkawinan. Badan apa? Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Nah, nanti dicantumkan yang panjangnya itu apa? Jadi jangan langsung disingkat. Oh, oke Bapak. Diberi penjelasan ya Bapak. Iya, di atas ini. BP4 singkatannya apa? Kemudian penulisan sidik. Ini apa tanpa H? Oh ini ya. Nama penulis. Setelah penulis kemudian pembimbing. Kelompok 34 ini dihapus. Kemudian abstrak ini maksimal 250 kata. Metode pengabdian. Ini macam-macam ya, ada yang 57, ada yang 70. Tapi alhamdulillah ada yang 30% plagiasinya. Paling tidak ada yang benar-benar berusaha lah. Tapi saya husnudon kalian datang ke lokasi. Benar ya, Nila, datang ke lokasi? Iya, Bapak. Itu data-data ya? peran BP4-nya itu saya dari administrasi sana. Oh ya, ya maklum lah kalau seandainya sama. Alurnya tadi disebutkan alurnya alur 1, 2, 3 dan seterusnya itu di sebelah mana? Itu di bawah Bapak di bagian peran.
Ya, itu. Ini. Tadi atasnya Bapak, atasnya. Lagi. Ini. Oh, Atasnya lagi lah itu Bapak. ini. Pengajuan Iya. BB 4. Iya. Kalau bisa ini ya, poin-poinnya itu, ini kan kebanyakan poin. Biasanya kalau penulisan jurnal itu dibuat paragraf-paragraf saja. Iya Bapak. Buat paragraf, jangan kebanyakan poin. Baik. Ini Nila datang sendiri atau ada orang lain yang ke BP4? Ada Bapak. Saya Sama siapa? setiap kelompok itu kalau mau wawancara ke narasumbernya itu bersama-sama Bapak. Oh ya. Selalu bersama kita. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya Iya, terima kasih Bapak. ke Siti Hosnawiyah. Silakan 3 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, judul saya penerapan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mayangan. Bimbingan pranikah, langsung saja, bagi calon pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahan, kantor urusan agama menyarankan atau menganjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah guna untuk membekali calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah. Tidak ada peraturan khusus bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, hanya saja kegiatan bimbingan ini untuk calon pengantin saja. Untuk targetnya, peserta sendiri yaitu 30 orang, yakni 15 pasang calon pengantin. Acara BINWIN ini memiliki materi, yang pertama materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok ada 5 materi, dan pelengkap seperti pretest dan posttest. Untuk kriteria pemateri atau fasilitator bimbingan perkawinan, pemateri harus mengikuti sertifikasi tentang fasilitator sehingga memiliki sertifikat. Sertifikat tersebut tidak hanya dapat digunakan di kota saja, tapi juga di wilayah kabupaten. Dan kendala yang dialami fasilitator saat mengisi BINWIN diantaranya tingkat kehadiran peserta tidak konsisten atau tidak maksimal dengan beralasan sibuk bekerja. Yang kedua, peserta kurang berantusias terhadap program bimbingan perkawinan. Dan yang ketiga, calon pengantin musiman. Dan menurut informan yang kami teliti, yaitu peserta, kegiatan BINWIN ini dapat mengetahui apa itu keluarga sakinah. Dan harapan peserta terhadap BINWIN ini, acara BINWIN ini dapat dibuat lebih menarik dan diwajibkan untuk calon pengantin sehingga semua para catin menghadiri bimbingan perkawinan tersebut. Sudah, Bapak. Sudah? Ya, sudah? Ya. Baik. Dilihat dari paling atas, penerapan bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Abstrak. Di sini belum ada metode penelitiannya. Cantumkan metode penelitian di abstrak.
Kemudian tujuan penelitian juga belum ada. Cantumkan tujuan penelitiannya. Ini metodenya, metode penelitian, bukan metode pengabdian. Karena kalian di situ meneliti, bukan mengabdi. Kalau mengabdi itu kalian ikut serta dalam melakukan bimbingan pranikah. Baik, Kalau Bapak. seandainya metode pengabdian, nanti bukan kualitatif, kuantitatif. Kalau metode pengabdian itu nanti ke ABCD, Asset Based Community Development, atau metode PAR. Jadi metodenya beda. Kalau seandainya menggunakan metode kualitatif, berarti metode penelitian. Kalau peneliti itu tidak harus ikut nyemplung di dalam kegiatan tersebut. Baik, metode kualitatif. Di sini apa sudah disebutkan? Siapa yang diwawancarai informannya? Namanya belum, Bapak. Cuma kepala KUA, fasilitator, dan peserta. Disebutkan. Biasanya informan itu minimal 3 lah. Jangan cuma 1. Kemudian metode penelitian ini berapa halaman ya? Hosnia ini 9 ya? 9. Siti Hosnawiyah 9. Dengan pranikah. Di sini tadi disebutkan materi yang disampaikan bimbingan perkawinan. Iya, Kriteria kendala. Kalau ini kan judulnya penerapan ya. oke, Pak. Teknis KUA itu melakukan bimbingan pernikahan itu bagaimana? Apa sebelumnya nanti ketika ada yang daftar, kemudian dibuat surat atau di apa? Nah itu step-stepnya itu sudah dijelaskan belum? Belum. Belum. Nah itu dijelaskan di situ, dimasukkan step-stepnya. Kemudian poin-poin seperti ini, ada titik 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, itu dijadikan paragraf. Tulisan jurnal itu berparagraf-paragraf, bukan poin-poin. Karena bukan buku. Jurnal itu diharapkan bisa singkat, padat, jelas. Kalau poin-poin itu nanti terlalu panjang. Nah, ada soal pre-test, post-test. Ini dijelaskan, dinarasikan. Bagaimana tujuannya apa pretest ini, post-test tujuannya apa, kemudian kalau ada data berapa orang yang lolos atau lolos semua, atau bagaimana, itu dijelaskan. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya setelah Siti Hosnawiyah, ini Imaduddin Setiono. Ada Imaduddin? Ada, Mas. Nah, silakan. 3 menit dari sekarang. Jadi judul yang kami ambil yaitu penerapan metode Qur'ani Sidogiri oleh TPQ Al-A'raf untuk memberantas buta aksara Al-Quran di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Adapun informan yang responden saya ada 3 orang. Yang pertama kepala TPQ, guru pengajar, dan yang kedua adalah guru pengajarnya. Kemudian dari apa yang telah saya wawancarai, data yang telah saya dapatkan, di sini ada 3 poin yang menjadi pembahasan. Yang pertama itu penerapan metode Qur'ani Sidogiri oleh TPQ Al-A'raf untuk memberantas buta aksara Al-Quran di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Maksudnya itu yaitu pengaruh dari penerapan metode Qur'ani Sidogiri ini apa? Adapun pengaruhnya itu ada banyak. Bisa dikatakan kemampuan membaca santri di TPQ Al-A'raf ini sudah bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa bukti, yaitu yang pertama, santri TPQ Al-A'raf
kebanyakan sudah mampu membaca Al-Quran secara tartil karena memang metode Qur'ani Sidogiri memiliki mempunyai bacaan yang khas. Kemudian yang kedua, para santri dapat membedakan dan melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya, walaupun ada beberapa yang masih kurang sempurna. Kemudian yang ketiga, bacaan santri enak didengar dikarenakan sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj, dan pembacaannya dengan tartil yang jelas. Kemudian yang keempat, santri dapat menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang telah dia baca. Kemudian yang nomor dua yaitu kelebihan dan kekurangan dari penerapan metode Qur'ani Sidogiri ini yang diterapkan oleh TPQ Al-A'raf untuk memberantas buta aksara Al-Quran di Kecamatan Mayangan, yaitu yang pertama, untuk kelebihannya yang pertama itu dari aspek strategi, yaitu metode Qur'ani Sidogiri ini menggunakan pendekatan student center, artinya berpusat pada siswa, one by one, mengajar secara langsung dengan siswa satu persatu. Kemudian untuk yang kedua, kelebihannya yaitu dari manajemennya, yaitu terpusat pada satu lembaga, yakni Qur'ani Sidogiri Foundation. Artinya ini ketika ada permasalahan, nanti dari pihak pusat yang akan memberikan wadah untuk segala keluhan-keluhan yang ada pada setiap TPQ yang menggunakan metode Qur'ani Sidogiri ini. Kemudian dari aspek dari kekurangan metode Qur'ani Sidogiri ini adalah Semoga saya dengan satu bimbingannya itu apa saja. Dari aspek materinya, dari aspek materi, yaitu halaman pada metode Qur'ani Sidogiri ini, apa yang telah disampaikan oleh korban, yaitu terlalu banyak jilidnya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan metode Qur'ani Sidogiri ini. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang ada sudah sangat baik. Kemudian yang kedua, adanya evaluasi bulanan santri oleh metode Qur'ani Sidogiri ini. Kemudian faktor penghambat yang ada pada metode Qur'ani Sidogiri ini yaitu waktu pembelajarannya. Adapun waktu pembelajarannya yang begitu singkat sehingga banyak yang terlalu singkat, terlalu minim untuk melakukan pengajaran di TPQ. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga pengajar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Baik. Dari Dudu, penerapan metode Qur'ani ini sama ya, Sidogiri juga. Ini TPQ-nya sama atau beda sama yang pertama tadi? Kenapa, Pak? TPQ-nya yang diteliti sama atau beda dengan yang sebelumnya? TPQ-nya dengan yang sebelumnya sama atau tidak? Berbeda, Bapak. Beda, tapi metodenya sama ya? Metodenya sama. Ini di sini tidak ada metode penelitiannya apa? Cantumkan metode penelitian. Metode penelitiannya ini ada, Bapak. Mana? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang sebelah mana nih? Baris keberapa? Yang di abstrak. Ya, itu, Bapak. Oh, kualitatif. Oke. Kemudian tujuan penelitian? Tujuan penelitian. Nah, tinggal tambahkan tujuan penelitian. Hasil penelitian sudah ada. Baik, lanjut. Untuk menganalisa. Ya, nanti tambahkan tujuan penelitiannya. Kalau di sini kan judulnya untuk memberantas buta aksara. Ada nggak datanya sebelum
adanya metode ini dan setelah adanya metode ini, berapa anak yang sebelumnya nggak bisa, akhirnya jadi bisa baca tulis Quran. Gimana Pak? Gimana? Nah, ini judulnya tentang memberantas buta aksara. Ada tidak datanya, Oke. tercantum tidak, sebelum adanya metode ini berapa yang tidak bisa baca Quran, kemudian setelahnya itu berapa yang bisa. Kan ini Tidak ada. judulnya untuk meningkatkan. Nah, untuk meningkatkan memberantas buta aksara itu harus ada datanya. Atau mungkin kalau misalkan data ya diperkirakan sajalah. Perkiraannya berapa orang seperti itu. Iya, Pak. Kemudian metodenya metode penelitian, bukan pengabdian. Lokasinya lokasi penelitian. Yang informannya sudah dicantumkan? Masih belum, Bapak. Cuma tertera beberapa ustazah gitu, Pak. Cantumkan informannya juga. Jika ada footnote yang sama berarti ganti dengan ibid. Footnote nomor 12 ganti dengan ibid. Pembahasan metode faktor penghambat. Oke. Simpulan referensi. Udah. Selanjutnya. Salsabila, Ari Salbi. Salsabila. Salsabila, Ari Saldi. Iya, Bapak. Silakan 3 menit dari sekarang. Iya. Baik. Dari judul saya sendiri yaitu saya mengambil judul strategi konseling oleh konselor Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disebut dengan BP4 dalam kasus perceraian di Kecamatan Mayangan. Baik, BP4 itu sendiri adalah tempat di mana para pasangan yang akan bercerai itu dibimbing terlebih dahulu dan diberikan arahan oleh konselor BP4. Nah, BP4 tidak mempunyai tempat khusus. Nah, tempatnya itu di Kemenak Kota Probolinggo. BP4 yaitu mempunyai tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Strategi konseling oleh konselor di BP4 memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama, mendekatkan diri terlebih dahulu kepada para pasangan untuk mengetahui permasalahan dalam rumah tangga pasangan tersebut. Kedua, menanyakan perlahan penyebab permasalahan pasangan tersebut dengan pembawaan yang santai agar tidak merasa tegang. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan secara maksimal dan berjuang terhadap permasalahan pasangan tersebut. Nah, ini konseling tadi juga ada yang BP4, berarti di satu lokasi? Iya, iya Bapak. Baik, langsung saja. Nah, kalau secara judul ini dia dicantumkan kepanjangannya, lumayan bagus. Kemudian metode penelitian belum dicantumkan. Dicantumkan metode penelitiannya. Tujuan. Hasil. Ini belum ada ya? Metode, tujuan, hasil. Ya, kalau metodenya di abstrak. Metodenya ada, Bapak. Ya, itu, tapi belum dimasukkan di dalam abstrak. Nanti masukkan ke dalam abstrak juga, singkat aja. Oh. Karena abstrak itu 250 kata. Ya. Harus singkat, padat, jelas. Iya.
Metodenya metode penelitian, bukan pengabdian. Nama informannya sudah dicantumkan? Belum. Belum, Bapak. silakan cantumkan nama informannya. Faktor PP4. Hambatan dalam mengatasi perceraian. Diskusi. Strategi konseling oleh konselor. Faktor-faktor perceraian. Ini diambil dari mana ini? Strategi konseling oleh konselor? Wawancara atau dari buku? Dari respondennya, Bapak. Nah, Iya, itu dari cantumkan, wawancara. wawancara. Kalau yang tadi kan ini kebanyakan dari buku ini. Buku. Nah, yang harusnya dieksplor, ditulis banyak itu yang dari wawancara itu. Nah, ini kan berarti benar-benar murni, benar-benar orisinil dari penulis. Nah, itu yang dijabarkan lebih panjang harusnya. Faktor-faktor dengan perceraian, nah ini jabarkan. Hambatan, ini jabarkan di situ. Tujuan. Baik, sudah ya. Salsabila Arisaldi, Ya. karena sebelumnya juga sudah ada bahas tentang PP4, insya Allah saya sudah paham maksud dari artikelnya. Selanjutnya, uswatun hasanah. Iya, Bapak. 3 menit dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengangkat judul tentang pelayanan pendaftaran nikah secara online. Sebelumnya saya melakukan wawancara dengan 3 informan. Yang pertama, Bapak Kepala KUA, yang kedua, staf operator, dan Bapak Penghulu. Nah, sebenarnya pelayanan pernikahan di Kecamatan KUA Kanigaran sebelumnya menggunakan penulisan manual. Nah, sejak adanya himbauan pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu dengan semua layanan melalui online. Salah satunya juga adalah pendaftaran pernikahan. Menurut informasi dari narasumber, pendaftaran pernikahan secara online ini memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama, menekan angka mobilitas orang yang datang ke KUA. Dan yang kedua, ini artikelnya sudah di-upload, Tuatun? Sudah, Bapak. Nama filenya apa? Nama jurnalnya itu Analisis Sumber Daya Teknologi dalam Transformasi Digital untuk Pelayanan Pendaftaran Pernikahan Online di KUA Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Uswatun. Filenya yang mana? Ini Uswatun. Sudah Uswatun. saya upload. Masa belum masuk? Belum ada. Nanti dikirim ya, nyusul ya. Mari aku. Iya, Bapak. Ya, nanti saya kirim ke Pak. Kirim lagi. Oke, via WA juga nggak apa-apa. Lanjut. Memiliki keunggulan. Nah, pelayanan pendaftaran pernikahan secara online ini juga dapat memudahkan dan membantu calon pengantin, terutama di masa pandemi, karena para calon pengantin ini bisa mendaftarkan diri untuk menikah melalui ponsel pintar atau HP yang terkoneksi dengan internet, di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan. Lalu untuk pendaftaran pernikahan sendiri bisa dilakukan melalui web, yaitu simkah.kemenak.co.id. Untuk pendaftarannya sendiri itu dengan mengisi data-data yang ada di simkah tersebut, Bapak. Untuk dokumen yang perlu dilengkapi yaitu N1 surat pengantar nikah, dan yang kedua N3 surat persetujuan mempelai, dan N5 surat izin orang tua jika calon pengantin umurnya kurang di bawah 21 tahun. Seperti itu, Bapak.
Lalu juga dilengkapi dengan fotokopi identitas diri seperti KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte kelahiran. Mungkin cukup itu, Bapak. Baik, karena filenya masih diproses, saya komentari setelah filenya terupload ya. Selanjutnya, setelah Uswatun Leli Aminullah, silakan. Kita mulai dari sekarang. Baik, Pak. Judul yang saya adalah peran KUA Kanigaran dalam program penyuluhan standar produk halal kepada masyarakat Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Narasumber utama saya itu penyuluh bagian produk halal di KUA Kanigaran, yaitu Pak Afandi. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah KUA Kanigaran itu sangat berperan penting bagi penyuluhan standar produk halal. Nah, usaha mereka melakukan penyuluhan itu pertamanya mereka mengadakan silaturahmi atau interaksi untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka dapat menerima. Penyuluhan itu yang terpenting adalah pesertanya. Penyuluhnya juga penting, tapi yang paling penting adalah pesertanya. Bagaimana peserta itu bisa menerima penyuluhan itu dengan baik. Loh. Ya. Lalu selain mengadakan penyuluhan, KUA Kanigaran juga menugaskan penyuluh tersebut untuk menyidak langsung pertukuan atau UMKM seperti pasar atau toko-toko besar. Apalagi saat Idul Fitri, karena sekarang ini tidak ada event yang besar, maka penyidakan itu tidak dilakukan. Jadi dilakukan kalau misalnya contoh Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha itu akan ada kurban, lalu panitia kurban itu dipilih oleh penyuluh itu. Seperti jagal yang harus punya sertifikasi penjagalan kayak harus kayak gimana gitu itu. Terus sudah, Bapak? Sudah? Cuma Intinya. sebentar. Leli Aminullah. Ya, Bapak. Peran KUA Kanigaran dalam proses penyuluhan standar produk halal pada masyarakat Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Untuk abstrak tidak perlu paragraf menjorok. Oh iya, Bapak. Kemudian tujuan penelitian belum ada di abstrak, tambahkan tujuan penelitian. Oke, Bapak. Selanjutnya metodenya ini metode penelitian. Nama yang di informannya sudah dicantumkan? Hanya informan utama saja, Bapak. Tambahkan informan yang lain. Iya, Bapak. Pakai apa? Triangulasi kan? Iya, Bapak. Terus ini yang menjorok baris kedua. Baris ketiganya juga, Bapak. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Oke. Selanjutnya. Tariqatul Jannah. Tiga menit dari sekarang. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya